warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Alhamdulillah ya, saya dapat karunia ini. Jadi insya Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita selama bulan Ramadan ini kita akan membahas biografi Hawkins ya. Insya Allah selama Ramadan ini kita akan habiskan. Baik, sebelum kita awali kelas kita sore ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Jago, monggo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Nah, lanjutin program pembacaan biografinya David R. Hawkins. Tadi pagi kita sampai sini ya, bahwa ya hidup itu harus jauh, pengalaman hidup harus beragam gitu. Dan itu hanya mungkin kalau titik buta ya banyak kamu selesaikan gitu. Oke, kita lanjut. Saya memulai biografi ini pada Januari 2005 dengan restu dari Hawkins dan istrinya Susan. Meskipun sekarang hubungan antara Scott Jeffrey dan Susan ini masih renggang gitu ya. Masih renggang. Untuk lebih memahami pengaruh Hawkins dan seluruh pengalaman hidupnya, saya telah melakukan lebih dari 20 jam wawancara langsung. Bayangin, 20 jam. Ini bukan ngerumpi loh, wawancara. Wawancara langsung dan telepon. Serta sekitar selusin wawancara dengan orang-orang penting dalam hidupnya. Jadi orang kepingin tahu apa sih yang diketahui Hawkins. Tanyakan ke Hawkins dan tanyakan ke orang-orang terdekatnya. Saya telah melahap setiap kata tercetak yang dia tulis. Artinya seluruh buku, termasuk 4 manuskrip yang tidak diterbitkan. Mungkin salah satunya ini disertasinya ya. Juga setiap rekaman ceramah yang pernah dia berikan, lebih dari 500 jam. 500 jam. Dan lebih dari 50 wawancara radio dalam upaya untuk memahami banyak aspek kehidupannya. Dia manggilnya David ya, kita bilangnya Hawkins. Hawkins adalah siswa yang rajin, murid yang rajin dalam filosofi. Serta dalam modalitas penyembuhan, metode-metode penyembuhan. Jadi Hawkins itu di SMP itu udah hatamin seluruh buku-buku filosofi barat. Makanya perpustakaan itu penting ya, penting.
Dan sebagai penulis biografinya, saya ingin memahami pekerjaan yang telah mempengaruhinya gitu ya. Jadi untuk menjadi penulis biografinya Hawkins itu orang harus mengerti dunia-dunia yang dimasuki oleh Hawkins. Saya membenamkan diri dalam kursus dan program yang telah dipelajari Hawkins, meninjau beberapa ratus buku, artikel, dan makalah jurnal yang berkaitan dengan kehidupan Hawkins gitu ya. Jadi artinya ini memang di barat itu penulis-penulis biografi itu apa ya, canggih-canggih lah, canggih-canggih. Dan itu dia memang menjadi profesi yang mapan gitu. Penulis biografi itu apa namanya? Mereka melakukan penelitian untuk disajikan ke masyarakat gitu ya. Dan itu bisa menjadi profesi masa depan. Meskipun tidak ada biografi yang benar-benar dapat disebut definitif, saya telah melakukan yang terbaik untuk menjelajahi keadaan hidup Hawkins dengan satu pengecualian utama. Dibandingkan dengan kebanyakan biografi, biografi ini berisi sedikit informasi tentang kehidupan keluarga Hawkins. Dihilangkan atas permintaan Hawkins untuk melindungi privasi mereka. Maksudnya, Hawkins memang di dalam biografi ini itu nggak banyak bercerita tentang kehidupan keluarganya, terutama dari istri pertama gitu ya, istri kedua. Itu enggak disebutin sama sekali. Anaknya pun juga saya nggak tahu ada berapa gitu. Jadi biografi ini lebih banyak membahas, menceritakan tentang kehidupan profesional Hawkins serta lebih banyak menceritakan perkembangan intelektual dan spiritualnya Hawkins gitu ya. Jadi perkembangan spiritual dan intelektualnya serta tantangan-tantangan yang pernah dialami Hawkins selama hidupnya. Gitu. Dari sudut pandang Hawkins gitu ya, sebagian besar masalah pribadi itu tidak penting. Dan namanya masalah itu inklusif. Ya, ini kita perbaiki sedikit terjemahannya. Inklusif. Semua orang itu ngalami gitu. Tidak eksklusif. Namanya kita di dunia, apalagi dunia dengan nature rendah seperti sekarang di Indonesia, tentu masalah itu inklusif. Nggak usahlah kita nggak usah kita menutup mata karena itu sudah sehari-hari bersama kita gitu. Bahkan dia bertanya-tanya, mengapa ada orang yang ingin membaca kisah hidupnya gitu ya? Mengapa? Biografi ini unik karena ditulis oleh murid Hawkins. Gitu. Jadi Scott Jeffrey ini muridnya Hawkins. Tapi entah bagaimana
setelah Hawking meninggal, dia kemudian mengkritisi lah ya, bukan menyerang. Dia mengkritisi, bahkan dia menulis satu buku untuk mengkritisi pemikiran Hawking. Nanti mungkin tahun depan kita bacakan kritik atas pemikiran Hawking. Tahun depan, insya Allah Ramadan tahun depan saya diingatkan. Saya adalah seorang murid dan pendukung setia dari 2001 sampai 2010. Lama dia berguru sama Hawking. Karena itu saya sangat akrab dengan materi Hawking. Tetapi saya juga memiliki tingkat objektivitas yang lebih besar. Sejak saya mulai menjelajahi ajaran dan interpretasi lain pada akhir 2010, yang telah memberi perspektif kekurangan saya yang jelas ketika saya memulai proyek ini. Saya masih percaya Hawkins menjadi orang hebat yang menjalani hidup yang luar biasa, dan saya menyajikan biografi ini dari sudut pandang ini. Kita pingin lah ya, kita pingin ya dari teman-teman yang ini punya profesi penulis biografi. Saya sendiri sekarang ya, dulu waktu SMA, impian cita-cita saya adalah ingin menjadi mau sekolah di bidang IT gitu. Cita saya sampai 2007 saya ingin menguasai IT. Karena itu dunia yang baru kan, baru muncul. Artinya dunia pada era kita itu ya dunia IT gitu ya. Era saya itu era IT. Kemudian 2007 saya putuskan tidak lagi. Kemudian saya menjadi apa? Memutuskan saya jadi pebisnis. Tapi itu bukan ini ya, bukan pebisnis itu kan ya orientasinya cuma hanya untuk mengumpulkan duit. Saya merasa itu tidak terlalu mewakili ketertarikan spiritual dan intelektual saya. Tapi belakangan 5 tahun terakhir ini saya malah tertarik ingin menjadi penulis novel atau penulis biografi. Muncul. Kayaknya itu dunia yang harus, atau ya, dunia yang perlu saya eksplorasi gitu. Setelah mengeksplorasi dunia spiritual dan sebagian dunia filsafat, juga psikologi, saya pingin. Cita-cita masih, semoga bisa masuk ke sana gitu. Jadi saya ceritanya ingin menjadi penulis biografi gitu. Atau penulis novel. Ya kan? Murid yang, kita lanjut ya. Murid yang akrab dengan potongan-potongan kisah hidup Hawking, seperti yang ditawarkan dalam buku ini dan kuliahnya, atau dalam buku-bukunya Hawking juga, kemungkinan akan melihat variasi dalam bagaimana ini disajikan di sini. Dan bagusnya buku biografi yang ini itu disajikan secara kronologis, timelinenya itu urut. Jadi kita bisa melihat perkembangan Hawking. Dan dari situ itu kita bisa mengukur kemajuan kita dibanding Hawking itu lebih cepat mana gitu. Di mana cerita ini menyimpang dari penceritaan Hawking. Ia melakukannya berdasarkan bukti yang tersedia. Di mana cerita ini menyimpang dari penceritaan Hawking. Ia melakukannya berdasarkan bukti yang tersedia. Di mana cerita ini menyimpang dari penceritaan Hawking. Ia melakukannya berdasarkan bukti yang tersedia. Di mana cerita ini menyimpang dari penceritaan Hawking. Ia melakukannya berdasarkan bukti yang tersedia.
Berdasarkan sumber eksternal, rekaman sebelumnya, informasi arsip, seperti sekolah, jadi penulis biografi itu menjelajahi ke masa lalu. Manuskrip yang diterbitkan, wawancara dengan teman dan koleganya, saya menemukan banyak ketidakkonsistenan dengan ingatan Hawkins. Jadi mungkin pengaruh alkohol ya. Karena Hawkins ini ya mantan pasien pemabuk. Hawkins itu ya jadi apa ya? Hawkins menceritakan masa lalunya itu lalu di cross check oleh Scott Jeffrey ke teman-temannya, kayaknya enggak sama. Saya juga menemukan bahwa hal-hal tertentu yang Hawkins bagikan kepada saya dalam wawancara pribadi tidak akurat atau hanya sebagian benar. Tampaknya Hawkins tidak tertarik pada detail dan keakuratan pernyataan. Dan itu dia akui di depan umum. Dan juga Hawkins memiliki kecenderungan untuk melebih-lebihkan dan bakat untuk dramatis. Ya, isi manusiawi. Kisah hidup yang diceritakan di sini didasarkan pada bukti, pada fakta, pada dokumen, bukan pada ingatan. Gitulah kira-kira Scott Jeffrey itu mau mengatakan bahwa biografi ini saya tulis berdasarkan dokumen, tidak semata-mata hanya ingatan gitu. Dan bagus kan nulisnya itu jujur gitu ya. Saya sendiri melihat tulisan kayak gini itu jadi kagum gitu. Wow, bisa ya. Rapi gitu melaporkannya. Kapan ada orang Indonesia yang fokus untuk, tapi kehidupannya harus mulia gitu ya. Penulis di Indonesia kan, aduh, pernah dengar nggak yang namanya NH Dini? NH Dini. Penulis Semarang. Coba kita lihat ya. Kita lihat nasibnya kayak apa ketika dia mendedikasikan hidupnya dalam dunia kepenulisan. Bagaimana penghargaan masyarakat dan pemerintah kepadanya. Masuk rumah sakit itu nggak bisa bayar dia. Padahal dia telah mewarnai. Novelnya itu ratusan. Tapi miskin. Ngenes. Teman-teman saya penulis juga ngenes. Ini sesuatu yang artinya itu gini. Karya intelektual, otak itu nggak dihargai oleh masyarakat ini. Sesuatu yang menakutkan gitu. Untuk menjadi penulis yang mendedikasikan diri untuk memperlihatkan kehidupan satu orang sebagai kekayaan suatu bangsa gitu loh, kira-kira. Ya, kita punya persoalan ya. Bangsa kita nih tidak menghargai gitu. Tapi itu kita sendiri yang harus lakukan gitu. Makanya saya sendiri itu kalau dikasih buku PDF bajakan atau repro, saya tetap terima. Tapi saya akan beli aslinya. Saya akan beli aslinya. Saya menetapkan standar seperti itu untuk kita harus menghargai otak gitu loh. Kita nggak bisa hanya menghargai otot gitu. Kita pingin orang Indonesia itu ketika menjadi penulis, dia sama hebatnya dengan
sama mulianya, sama mewahnya, sama kayanya dengan pengusaha lah. Paling enggak sama politisi lah, sama anggota dewan itu. Kita itu masih banyak belum mengangkat derajat banyak profesi di tanah Indonesia ini, di bumi Indonesia. Masih banyak yang kita sia-siakan, profesi yang itu hanya sekedar untuk bertahan hidup, tidak bisa dibanggakan. Tidak bisa. Oh gitu ya, area kepala belum menyala, baru area perut ke bawah yang menyala. Mantap sekali analisisnya. Oke, saya kira itu dulu ya. Sore ini kita habiskan kata pengantarnya, besok kita masuk ke prolog. Wah, ini lebih ini lagi, lebih lebih dalam lagi gitu. Nanti kita masuk ke fase-fase kronologis tahun kehidupan Hawking gitu ya. Oke, jangan lupa besok pagi jam 5 jam berapa? Jam 7 ya. Jam 7 kayak tadi pagi kita akan lanjutkan ini gitu. Rencananya sih selama Ramadan ini selesai sehingga kita bisa pergi lagi ke buku Hawking yang lain. Oke, itu dulu. Selamat berbuka puasa, menjelang berbuka puasa. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswan, terima kasih teman-teman. Selamat menunggu berbuka ya. Tunggu aja pengumumannya nanti pagi insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berbuka.